Islam di Thailand. Negeri dengan sebutan Gajah Putih ini juga tak luput dari islamisasi yang dilakukan para pendakwah. Adalah Provinsi Pattani. Kawasan yang terletak di selatan Thailand ini memiliki penduduk sedikitnya 600.000 jiwa. Dan 85% masyarakatnya memeluk agama Islam. Nama Pattani sendiri ditemukan Raja Pattani yang pertama kali memeluk agama Islam, Sultan Ismail Shah. Ketika itu, sang raja sedang berlayar dan mencari nama untuk ibu kota kerajaan. Tak berapa lama, ketika sang raja melihat daratan, muncullah kata pertama yang terucap, yakni pantai ini. Dan akhirnya jadilah sebuah nama untuk ibu kota kerajaan, Pattani. Sejarah menyebutkan kedatangan Islam di Pattani bermula antara abad 10 dan 11. Dibawa pedagang Arab yang juga melakukan syiar Islam. Tak heran karena Pattani yang terletak di semenanjung Malaysia menjadi kawasan tersibuk dengan lalu lalangnya para pedagang dari berbagai bangsa. Pada keseluruhannya, penduduk di kawasan ini beragama Buddha. Beragama Brahma. Brahma. Kemudian diperintah pula oleh kerajaan Sriwijaya. Dia menyebar agama Buddha dan memperkembangkan bahasa Melayu di kawasan ini. Kemudian sekitar tahun ataupun abad ke-10 ataupun ke-11 Masehi, rakyat di kawasan ini memeluk agama Islam melalui dakwah yang disampaikan oleh saudagar ataupun peniaga daripada negara Arab. Tidak mudah memang Islam menapaki jejak-jejaknya di kawasan selatan Thailand ini. Setelah 300 tahun lamanya Islam di tanah Pattani, barulah sang raja negeri ini memeluk agama Islam, Sultan Ismail Shah. Lebih kurang 300 tahun rakyat ataupun sebahagian daripada rakyat negeri ini memeluk agama Islam. Kemudian pada tahun 1457 barulah raja negeri ini memeluk Islam. Raja yang pertama memeluk Islam iaitu nama Sultan Ismail Shah. Sultan Ismail Shah iaitu memeluk Islam pada tahun 1457. Di abad 15, kerajaan Pattani yang awalnya menguasai kawasan besar seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat ini mengukuhkan sebagai kerajaan Islam terbesar, serta menjadikan kerajaan Pattani cukup disegani kerajaan lain di Asia Tenggara. Sayang, di abad 19, kerajaan Pattani jatuh ke tangan kerajaan Siam. Wilayah Pattani pun tercerai-berai. Dengan adanya kekuasaan Siam yang didukung pemerintah Inggris, membuat Pattani ingin memisahkan diri. Pemberontakan antara masyarakat Pattani dengan penguasa pun terjadi. Sepanjang tahun 2004 saja, sedikitnya 700 orang menjadi korban akibat kekacauan yang terjadi di Thailand Selatan. Ya, pada permulaannya kerajaan Thai memang tidak berpuas hati. Kenapa tidak berpuas hati? Kerana kerajaan Thai dia beragama Buddha. Orang Melayu di Pattani beragama Islam. Kerajaan Thai dia tak mahu supaya Islam disebar secara kuat kerana takut-takut ataupun dia bimbang kalau rakyat negeri Pattani ini kuat dengan Islam, nanti akan timbulnya pejuang untuk untuk mendapat kemerdekaan, macam itulah. Peristiwa demi peristiwa terjadi hingga kini. Akibatnya,
pemerintah Thailand memberlakukan jam malam di Patani. Masyarakat pun menjadi terbelenggu. Sebagian melakukan protes terhadap kebijakan itu, sementara yang lainnya tak bersuara. Kalau kita nak katakan penduduk kawasan ini ada yang terpelajar dan ada orang yang tidak terpelajar, tidak belajar, tidak mendapat pendidikan. Biasanya siapa yang menolak itu? Biasanya orang yang mendapat pendidikan, Yang mendapat pendidikan yang menolak, karena mereka tahu apa yang sebenarnya. Di satu sisi, pemerintah Thailand tetap memberikan kebebasan terhadap masyarakat Patani untuk menggiatkan ajaran Islam. Termasuk memberikan bantuan berupa pembangunan masjid dan menjaga keberadaan masjid-masjid peninggalan masa lampau. Adalah Masjid Raja, masjid peninggalan dinasti Kelantan Malaysia yang pernah berkuasa di Provinsi Patani. Raja membuat masjid ni ialah Raja Tengku Putih. Tengku Putih anak Tengku Besar. Mari di Kelantan lah, Raja Kelantan, turunan Raja Kelantan, Malaysia. Mari adik Raja Patani, Tengku Putih. Tengku Putih anak Tengku Besar itulah yang membuat masjid ini. Masjid ini lebih kurang lagi umur dia 200 tahun. Tengku Putih sudah mati, Tengku Angkuci, Tengku Sulaiman, Tengku Abdul Qadir. Tapi masjid ni disudahan zaman Tengku Abdul Qadir. Dibuat disobek-sobek kayu ni, semacam ada bunga-bunga ni. Kolah-kolah tempat air semaya, Raja Abdul Qadir lah yang mensudah masjid ni. 200 tahun sudah usia Masjid Raja. Dahulu, masjid ini dibangun Raja Tengku Abdul Qadir atau Tengku Akuncik sebagai tempat ibadah masyarakat sekitar. Kayu beserta ukirannya menghiasi tiap sudut Masjid Raja. Sebuah kreasi unik dari sang penguasa. Di masanya, masjid ini merupakan masjid terbesar di Patani. Keistimewaan lain di Masjid Raja adalah mimbar. Mimbar yang tetap berdiri kokoh, meskipun usianya sudah melebihi usia masjid itu sendiri. Mimbar ini juga dihiasi 3 buah lonceng. Dilihat secara urut, berwarna merah, hijau, dan merah. Simbol dari bahasa, agama, dan bangsa. Sekitar 200 meter dari Masjid Raja terdapat komplek pemakaman Raja-Raja Kelantan, penguasa sekaligus penyiar agama Islam. Masjid Raja serta makam Raja-Raja Kelantan merupakan bukti nyata Islam menjunjung tinggi persaudaraan. Meski berbeda bangsa dan budaya, masyarakat Patani tetap mempertahankan nilai sejarah dari bangsa lain.